Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langsung saja sahabat-sahabatku sekalian, kita pada kali ini kita akan membahas mengenai instrumen hukum nasional tentang hak asasi manusia di Indonesia. Materi ini akan menguraikan kerangka hukum yang kuat yang mendukung perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Mulai dari dasar filosofis hingga instrumen hukum yang lebih spesifik, kita akan mengeksplorasi bagaimana Indonesia berkomitmen untuk menjamin hak-hak fundamental setiap warganya. Oke, langsung saja pada materinya. Dasar filosofi dan konstitusi HAM di Indonesia. Yang pertama itu Pancasila sebagai fondasi. Yang kedua, Undang-Undang 45 dan amandemennya. Yang ketiga, hak kodrati manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara inherent menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan filosofi bagi perlindungan HAM. Undang-Undang Dasar setelah diamandemen mengintegrasikan pasal-pasal HAM yang mengkomprehensif. Ini mencakup jaminan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, mencerminkan komitmen konstitusional terhadap HAM. HAM dipandang sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak diberikan oleh negara, melainkan diakui dan dilindungi oleh negara. Undang-Undang Pokok, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, adalah tongkat penting dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Disahkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mendefinisikan, memperluas ruang lingkup, dan menegaskan kewajiban negara dalam melindungi HAM. Instrumen hukumnya, hukum pendukung lainnya itu ada TAP MPR, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT. Yang ketiga ada Permenkumham nomor 16 tahun 2024. Peran lembaga penegakan HAM nasional itu ada Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan HAM. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi pelanggaran HAM. Mereka menjadi garda terdepan dalam penerima pengaduan masyarakat. Nah, Kemenkumham memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menyusun pedoman, dan mengawasi implementasi integrasi HAM dalam regulasi nasional, serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Nah, Pengadilan HAM didirikan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat, memastikan akuntabilitas pelaku, dan keadilan bagi korban sesuai dengan undang-undang HAM. Tantangan dan upaya penguatan penegakan HAM itu ada isu kemiskinan dan ketidakadilan, kedua ada restrukturasi sistem hukum, yang ketiga ada adaptasi regulasi baru. Tantangan ini membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kesimpulan dalam materi ini adalah Indonesia memiliki instrumen hukum nasional HAM yang lengkap dan berlapis mulai dari dasar negara hingga regulasi teknis, menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan HAM. Penegakan HAM yang efektif memerlukan sinergi harmonis antara hukum, lembaga penegak, dan kesadaran kolektif masyarakat. Komitmen berkelanjutan untuk mempersiapkan sistem hukum dan lembaga penegak hukum adalah kunci utama untuk mencapai kemajuan HAM yang signifikan dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan terus memperkuat landasan ini, Indonesia bergerak maju menuju masyarakat yang lebih menghargai dan menjamin hak asasi setiap individu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.